Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 23 Januari 2022. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, bacaan ini menyadarkan kita bahwa kita sungguh pribadi yang punya jasmani, dan kita juga punya rohani. Semoga jasmani dan rohani kita terberkati. Terlebih kita sering mengatakan, roh itu kuat, daging itu lemah. Maka kita mohon kelimpahan roh Tuhan, seperti diungkapkan di sini, di mana Yesus bersabda, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Tuhan kita butuhkan untuk memampukan kita, agar kita mampu untuk mewujudkan kehendaknya, di mana anugerah hidup yang telah dipercayakan kepada kita, kehidupan yang kita jalani, sungguh bermakna, berdaya. Kapan hidup kita bermakna dan berdaya? Ketika kita mohon roh Allah, melibatkan roh Allah dalam hidup kita. Karena apa? Karena secara manusiawi kita lemah. Kita membutuhkan roh Allah, Roh Kudus, agar sungguh kita dipakai, dituntun, dan diterangi, sehingga sungguh kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk memberikan kabar baik, kabar sukacita dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam gereja kita. Semoga kehadiran kita sungguh membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, sehingga hidup kita sungguh makin bermakna, makin berdaya, karena kita mengandalkan roh Tuhan, melibatkan roh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.